Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa bersua kembali dengan saya, Profesor Dr. Hermanto SPDM-Hum. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membicarakan struktur karya ilmiah, khususnya artikel, dan strategi penulisan ilmiah untuk artikel. Para mahasiswa, kalau kita berbicara struktur tulisan ilmiah, khususnya artikel yang dimuat pada jurnal atau juga untuk dimuat pada proceeding, khususnya untuk pertemuan-pertemuan ilmiah seperti seminar ilmiah atau konferensi ilmiah, pada umumnya atau lazimnya formatnya, strukturnya itu adalah terdiri yang secara umum isinya terdiri atas pendahuluan atau introduction, bahan dan metode, material and methods, atau biasa saja untuk penelitian khususnya disebut dengan metode atau metode. Kemudian hasil dan pembahasan, yakni result dan diskusi, dan kesimpulan atau conclusion. Dan biasanya ini disingkat, kalau khusus sampai kepada diskusi disingkat dengan IMBRADS, atau kalau dia pakai kesimpulan namanya IMBRADS. Jadi introduction, method, result and discussion, dan conclusion. Dengan spesifikasi tertentu yang dapat dipersyaratkan oleh penerbit yang dituju. Jadi ada perubahan dimungkinkan jika penerbit jurnal atau pengelola jurnal itu membutuhkan metode atau struktur yang lain dari itu. Tapi secara umum adalah urutan isinya adalah seperti itu atau strukturnya. Para mahasiswa, sebelum isi tadi tentu ada judul. Jadi bagaimana judul itu dibuat? Jadi ada yang menyatakan bahwa judul artikel harus menarik minat para pembaca dengan memberikan gambaran yang ringkas dan informatif tentang isi artikel itu. Jadi bagaimana judul itu membuat suatu gambaran yang ringkas dan informatif tentang isi artikel tersebut. Artinya judul tidak perlu diawali dengan kata misalnya penelitian atau analisis atau studi dan sebagainya. Jadi sebaiknya menghindari pemilihan judul yang terlalu umum, karena itu adalah judul artikel yang terlalu umum. Artinya sekali lagi bahwa judul ini harus menggambarkan isi yang ringkas dan informatif. Bahkan ada penerbit atau pengelola jurnal menyarankan judul tertentu, judul artikel itu dibuat antara 10 sampai 12 kata, yaitu boleh-boleh saja dan kita harus mematuhi peraturan yang dibuat itu. Bahkan ada judul hanya antara 10 sampai 15 kata. Jadi kalau itu yang dibutuhkan kita harus seperti itu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang ringkas dan informatif tentang judul itu. Jadi judul itu tidak bertele-tele. Para mahasiswa, setelah judul pasti nanti akan ada namanya abstrak dan kata kunci. Abstrak dan kata kunci ini biasanya juga diatur, bahkan ada yang mengatakan cukup 150 sampai 250 kata saja. Karena ini untuk menggambarkan garis besar isi tulisan selain tentunya dari judul tadi ya. Artinya ini adalah intisari dari tulisan ilmiah. Jadi abstrak harus mampu berdiri sendiri di luar isi tadi. Jadi orang membaca abstrak tahu bahwa itu adalah intisari dari penelitian tersebut. Karena itu ada masalah, ada alasan penelitian, kemudian ada metode, kemudian ada hasil dan kesimpulan. Itulah isi abstrak. Jadi kalau orang ingin menemukan apa hasil penelitian yang di abstrak itu. Jika ingin lebih mendalami nanti akan membaca hasil penelitian dalam bentuk artikel yang cukup banyak. Para mahasiswa, berikutnya kata kunci. Kata kunci biasanya diatur juga, bahkan ada yang membuat kata kunci itu 3 sampai 5 kata saja. Jadi artinya kata kunci ini merupakan istilah dalam artikel tersebut yang mengandung informasi untuk indeks dan tujuan penelusuran. Jadi orang ingin menelusuri hasil penelitian kita cukup dengan kata kunci tadi. Artinya abstrak tadi lagi, jika lebih diringkas lagi ya temukan di dalam kata kunci.
Kata kunci biasanya bisa kata tunggal ataupun kata majemuk, terserah, yang menjelaskan kepada konsep-konsep informasi tadi, dan biasanya ditulis hanya 3-5 kata dan dipisah dengan tanda koma. Jadi tidak ada kata kunci itu dalam bentuk kalimat. Para mahasiswa, berikutnya kita berbicara tentang pendahuluan atau isi pendahuluan itu apa ya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan introduction. Pendahuluan ini adalah untuk kita bisa meyakinkan editor atau mitra bestari atau editor substansi untuk bahwa latar belakang dan motivasi penelitian kita ini bahwa ini perlu dilakukan. Dan biasanya di bagian pendahuluan ini nanti harus ada penekanan tujuan penulisan artikel atau ya hipotesis yang secara singkat dan jelas. Jadi artinya pendahuluan ini memberikan ruang kepada penulis untuk menjelaskan persoalan, fenomena, rumusan masalah yang diangkat, persoalan ketimpangan antara persoalan yang dihadapi dengan studi literatur yang komprehensif itu. Jadi artinya ini adalah bahwa kita meyakinkan pembaca agar bisa penelitian ini membawa suatu kebaruan di dalam bidang ilmu kita ini. Para mahasiswa, di dalam bagian pendahuluan ini juga terdapat sebetulnya adalah kajian literatur. Jadi dia menyatu di bagian pendahuluan. Harus kita paparkan referensi yang berkaitan langsung dan menghindari detail lain yang tidak berkaitan dengan persoalan yang kita bicarakan. Jadi carilah referensi-referensi yang baru, yang lengkap, yang berkaitan dengan persoalan yang kita ungkapkan. Jadi kita harus memastikan referensi itu tepat untuk mendukung persoalan yang kita ajukan. Dan kita harus cermat agar tidak terlalu, jadi ini juga dihindari juga untuk mensitasi hasil penelitian kita sendiri. Jadi lebih banyak menggunakan rujukan-rujukan dari hasil penelitian orang lain. Para mahasiswa, berikutnya setelah pendahuluan isinya persoalan dan literatur tadi dan ditutup dengan tujuan penelitian atau hipotesis tadi, berikutnya kita akan membicarakan isinya metode. Bahkan pada bidang ilmu sains biasanya disebut juga isinya adalah material, bahan-bahan yang digunakan, terutama untuk sains ya. Para mahasiswa pada bagian metode ini isinya adalah mendesain bagaimana kita proses pengumpulan data, kemudian detailnya, kemudian bagaimana kita mengolah data tersebut atau analisis. Kemudian bagian ini juga bisa menjelaskan informasi yang lengkap tentang metode yang digunakan dan juga bisa nanti diuji coba atau dilakukan lagi oleh orang lain pada suatu saat nanti. Para mahasiswa biasanya di dalam bidang ilmu sosial untuk metode ini biasanya juga tidak harus dituliskan secara eksplisit dan dapat dituliskan juga seperti melalui deskripsi ya. Berikutnya yang harus ada juga adalah bagian bab atau subbab namanya hasil ya, hasil. Pada bagian hasil ini isinya adalah untuk menjelaskan secara objektif sesuai dengan data dan fakta yang ada tanpa melibatkan interpretasi dari hasil. Karena interpretasi nanti ada pada bagian pembahasan. Jadi pemaparan hasil analisis dapat didukung dengan ilustrasi ya, macam-macam, ada gambar, ada tabel, ada diagram. Itu sangat penting, namanya itu adalah penyampaian secara formal kalau dalam penelitian bahasa. Proses penyajiannya ya sebaiknya dilakukan secara logis karena untuk memudahkan pembaca memahami isinya. Jadi sekali lagi di sini adalah benar-benar hasilnya yang secara objektif berdasarkan hasil analisis tadi. Para mahasiswa, berikutnya kita akan membicarakan bagian diskusi. Pada bagian diskusi ini isinya adalah untuk memberikan ruang bagi penulis menginterpretasikan dan menjelaskan, termasuk menjelaskan implikasi dari hasil analisis tadi atau di bagian hasil tadi.
penulisan diskusi atau pembahasan ini dapat dimulai dengan mendiskusikan hasil temuan dalam konteks hipotesis yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi artinya dalam penjelasan hasil analisis data, simpulan yang dihasilkan perlu didiskusikan dengan hasil penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi kebaruan dan hasil penelitian yang baru dilakukan. Artinya adalah bahwa hasil penelitian yang sudah dibahas pada sebelumnya harus kita diskusikan, kita kaitkan dengan penelitian sebelumnya dengan teori-teori yang sudah ada. Jadi mungkin hasilnya ada persamaan dan mungkin juga ada perbedaan. Jadi peneliti harus mampu menjelaskan persamaan yang ada atau menjelaskan perbedaan yang ada. Jadi acuan pustaka juga harus dimunculkan dalam membandingkan hasil atau pembahasan dengan publikasi sebelumnya. Jadi harus dikaitkan juga dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Itu adalah bagian diskusi atau disebut juga dengan pembahasan. Para mahasiswa, berikutnya kita bicara bagian akhir setelah diskusi, ada namanya conclusion atau simpulan. Pada bagian simpulan ini merupakan bagian terakhir dari penulisan sebuah tulisan ilmiah, berisi tentang rangkuman yang ringkas, beserta saran, mungkin termasuk juga ada implikasi kalau dia terkaitan dengan dunia pendidikan misalnya, untuk memberikan pedoman bagi penelitian yang berkaitan atau yang serupa untuk dilaksanakan. Jadi pada bagian simpulan ini, penulis dapat mengingatkan kembali mengenai perumusan masalah dan tujuan dari penelitian. Jadi ada kaitan simpulan itu dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian tadi. Itulah yang kita simpulkan. Para mahasiswa, berikutnya pada bagian setelah simpulan tadi biasanya ada ucapan terima kasih. Ini diperbolehkan dan boleh ada dan bila tidak. Ucapan terima kasih ini bisa diberikan atau ditulis di situ di bagian ucapan terima kasih ini untuk pihak-pihak yang membantu berjalannya penelitian dan proses penulisan artikel. Pada umumnya penyandang dana penelitian biasanya diberikan ucapan terima kasih karena lembaga itu sudah memberikan bantuan untuk melakukan penelitian sebelumnya. Kemudian berikutnya para mahasiswa, daftar rujukan atau disebut juga dengan menyebut daftar acuan atau bibliografi dan sebagainya. Pada daftar rujukan ini atau referensi ini memuat daftar sumber kutipan yang dipakai di dalam suatu artikel yang terletak pada bagian akhir suatu artikel ini setelah sebulan. Jadi artinya yang dimuat di dalam daftar rujukan adalah sumber-sumber yang benar-benar dirujuk dan disebutkan di dalam bagian isi artikel ini, ya. Dan diutamakan acuan-acuan primer. Jadi diutamakan acuan-acuan primer yang memang kita kutip, kita gunakan. Daftar rujukan ini memiliki beberapa model, ya. Kalau secara internasional ada model apa misalnya yang paling banyak, American Psychology Association, termasuk juga ada model Modern Linguistic Association MLA, termasuk juga Chicago Manual of Style CMS dan sebagainya. Tapi ini sekali lagi perlu perlu mematuhi sesuai dengan jurnal yang kita tuju. Para mahasiswa, berikutnya kita berbicarakan tentang strategi penulisan artikel. Para mahasiswa, pada praktiknya proses penulisan ilmiah tidak harus mengikuti alur sistematika tulisan ilmiah itu sendiri, namun disesuaikan sesuai dengan aktivitas dan cara kerja penulis. Jadi pada awalnya untuk menulis ya Anda sesuai dengan cara kerja Anda pribadi-pribadi, tapi nanti setelah diwujudkan dalam bentuk tulisan tentulah harus mematuhi aturan yang ada. Jadi pada umumnya tadi disebut bahwa sistematika atau urutan-urutan penulisan itu adalah selain tadi judul, kemudian nama penulis dan nama lembaga, kemudian ada abstrak dan kata kunci. Berikutnya isi yang intinya itu adalah disebut dengan imbrat tadi, ya. Kalau ditambah dengan conclusion namanya imbrat, jadi pakai C akhirnya.
Ada bagian penduluan introduction, ada bagian metode atau metode, ada bagian result atau hasil, ada bagian discussion atau ya katakanlah pembahasan, maka disebut dengan ibrat. Kalau ditambah satu lagi bagian akhir namanya conclusion atau kesimpulan, disingkat dengan ibrat. Para mahasiswa berikutnya strategi penulisan artikel ilmiah biasanya adalah kita harus pahami juga ilustrasi, karena ilustrasi seperti grafik, gambar dan tabel itu untuk mendukung menjelaskan hasil penelitian kita. Bahkan hasil yang lebih besar, yang lebih luas bisa digambarkan secara singkat menggunakan grafik, gambar dan tabel. Itulah pentingnya penyajian informasi. Biasanya ahli lain menyebutnya ini adalah penyajian secara formal, ya. Jadi ini perlu Anda perhatikan dan harus digunakan semaksimalnya untuk memudahkan penyampaian persoalan-persoalan lebih luas, bisa dipersingkat dengan menggunakan gambar, grafik, foto, diagram, tabel dan sebagainya. Para mahasiswa, strategi penulisan artikel yang ketiga adalah kerangka penulisan, dan kalimat topik ini secara singkat saya jelaskan. Sebaiknya gunakanlah kerangka penulisan, kemudian topik-topik yang sangat penting, lalu setiap topik nanti diurutkan ide-ide topik tadi secara menggunakan alur yang logis. Nanti setiap topik tadi Anda berikan penjelasan menggunakan kalimat-kalimat penjelas. Maka itulah yang disebut dengan paragraf. Kalimat topik ditambah dengan kalimat-kalimat penjelas untuk menjelaskan kalimat topik itu, itulah yang namanya paragraf. Jadi Anda harus konsisten secara formal membuat paragraf seperti itu. Jadi kalimat pertama pada umumnya disebut dengan kalimat topik, dan beberapa kalimat berikutnya disebut dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas digunakan untuk menjelaskan kalimat topik. Itulah yang namanya paragraf. Jadi intinya kalau Anda kalimat topik sudah diurut secara logis dan setiap kalimat topik itu dijelaskan dengan beberapa kalimat penjelas menjadi paragraf, maka tulisan Anda sudah runut dan menggunakan alur berpikir yang bagus. Sekali lagi, asalkan kalimat topik tadi disusun menggunakan alur berpikir yang logis juga. Para mahasiswa, strategi penulisan artikel yang keempat, Anda harus juga menggunakan kaidah bahasa. Kalau bahasa Indonesia tentu kaidah bahasa Indonesia. Bahasa asing tentu juga begitu. Termasuk juga kesalahan ketik harus dihindarkan, ya. Jangan Anda menggunakan terlalu terjadi kesalahan ketik. Jika kita menggunakan kaidah bahasa Indonesia, pilihan kata harus hati-hati. Mana kosakata yang baku atau formal. Untuk bahasa Indonesia Anda cukup sekarang tidak sulit menggunakan kamus, namanya kamus digital. Ada KBBI yang digital atau online juga ada. Itu bisa Anda download dalam HP Anda atau ponsel Anda. Jika tidak, bisa juga langsung secara daring, ya. Jadi ada KBBI daring, sudah ada. KBBI yang disusun oleh Badan Bahasa Kemdikbud Republik Indonesia. Para mahasiswa, kesalahan ketik, ejaan dan sebagainya untuk bahasa Indonesia juga harus Anda perhatikan, ya. Gunakanlah istilah-istilah yang baku, yang formal. Panduannya adalah KBBI daring. Para mahasiswa, demikian saja pertemuan kita untuk pertemuan yang kedua ini. Materi pokok ini perlu Anda tambah dengan sumber-sumber lainnya. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.